Bab 96, Antarmuka Jiwa Mati. Tepat ketika hati Simu mulai mencelos, ia tiba-tiba merasakan tarikan dari belakang yang tiba-tiba meningkat, lalu tubuhnya tiba-tiba terasa ringan, dan langsung ditarik kembali ke titik cahaya kesadaran spiritual Fatiju. Kemudian, dua titik cahaya, satu besar dan satu kecil, terbang menjauh dengan cepat. Baru setelah benda sempit itu berangsur-angsur mengecil dan tak ada lagi daya tarik, Simu menghela napas lega. Ia merasa daya tarik yang sebelumnya menghilang menjadi jelas kembali. Kau beruntung kali ini, nak. Jika lain kali, aku tak punya kekuatan mental sebanyak itu untuk menyelamatkanmu. Suara Fatiju yang agak marah terdengar. Terima kasih atas bantuanmu, Paman, kata Simu dengan sedikit malu. Titik cahaya yang diubah oleh kesadaran spiritual Fatiju berkedip beberapa kali, dan sepertinya ia masih marah, tetapi ia tidak berbicara. Paman Ju, apa yang akan terjadi jika aku tersedot ke dalam tubuh bercahaya itu tadi? Simu tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. Menjelajahi dimensi tak dikenal, bagaimana mungkin seorang penyihir muda sepertimu berani memikirkannya? Ada banyak ruang yang bisa dengan mudah menghapus koneksi lingkaran sihir di tubuhmu. Ketika jiwamu terkuras habis dan kau tak bisa kembali ke tubuhmu, apa yang akan terjadi? Kau tahu konsekuensinya tanpa perlu kukatakan. Baiklah, ayo pergi. Fatiju meraung kesal. Simu terdiam beberapa saat, tetapi hatinya sedikit menghangat. Fatiju pasti telah menggunakan semacam mantra yang menghabiskan banyak kekuatan mental barusan, yang mampu mengubah bahaya menjadi aman. Dan dari kejadian ini, meskipun Paman Ju ini pemarah, ia tetaplah orang yang bisa dipercaya. Dalam perjalanan, mereka bertemu beberapa benda bercahaya yang relatif dekat, tetapi dengan pelajaran dari pengalaman sebelumnya, mereka berdua bekerja sama untuk mengambil jalan memutar dari kejauhan, dan akhirnya mereka selamat. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan akhirnya ketika kekuatan mental mereka hampir habis, mereka melihat benda buram seperti kabut yang memancarkan cahaya hitam. Simu dapat dengan jelas merasakan kekuatan misterius yang menariknya ke depan sebelumnya berasal dari sini. Kita di sini, suara riang Fatiju bergema di hati Simu, dan semangatnya pun terangkat. Titik-titik cahaya putih yang dibentuk oleh kesadaran spiritual mereka berdua langsung menerjang benda buram seperti kabut yang memancarkan cahaya hitam di bawah pengaruh tarikan besar ini. Boom! Simu merasa telah memasuki kabut hitam yang lembut, dan sebuah kekuatan aneh menyerbu ke arahnya. Ia dan titik-titik cahaya yang dibentuk oleh kesadaran spiritual Fatiju bergetar bersamaan dan seketika menghilang. Titik-titik-titik, cahaya di depan Simu tiba-tiba menjadi terang, dan dunia yang suram muncul di hadapannya, dan ia sendiri berubah menjadi bayangan abu-abu dan buram, seperti awan gelap yang melayang di udara. Simu melihat sekeliling. Ini adalah dunia yang kelabu. Langit selalu kelabu keruh, seperti senja yang gelap. Kelabu langit terus bergulir, tampak seperti awan dan kabut. 12 bulan merah darah menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya merah tua. Namun, alih-alih menambah sedikit kecerahan pada dunia ini, semuanya justru semakin suram dan kelabu, tanpa jejak kehidupan. Udara dipenuhi angin gelap, dan tanah abu-abu kehitaman tertutup lumpur. Sesekali, satu atau dua gelembung muncul dari lumpur hitam, dan tumpukan kerangka putih makhluk tak dikenal mengapung di atasnya. Angin bertiup kencang, membawa bau busuk.
Simu mencoba beradaptasi dengan perasaan tertekan di tempat ini. Dunia di depannya persis seperti namanya, dunia kematian. Fatiju tidak tahu kemana ia pergi saat ini. Simu melihat sekeliling beberapa kali, dan tiba-tiba terdengar suara perkelahian yang riuh di depannya. Kedengarannya seperti banyak orang, tetapi sebuah bukit menghalangi pandangannya. Pikiran Simu bergerak, dan bayangan yang ditransformasikan oleh kesadaran spiritualnya bergetar dan melesat keluar, lalu terbang di atas bukit dalam sekejap. Namun, pemandangan di depannya mengejutkannya. Di padang gurun luas di bawah bukit, dua pasukan kerangka bertarung dengan panik. Jumlah mereka mencapai 50.000 atau 60.000. Ada kunang-kunang samar yang menyala di mata kerangka-kerangka ini. Beberapa memegang pisau tulang besar, beberapa memegang tombak tulang tajam, beberapa bertangan kosong, dan beberapa bahkan memiliki kerangka yang tidak lengkap. Namun, mereka semua bertarung dengan gila dan penuh tirani. Selain para prajurit kerangka, ada beberapa makhluk istimewa di pasukan itu. Ksatria kerangka mengenakan baju besi hitam dan menunggang kuda tulang, zombie dengan nanah di tubuh mereka dan gerakan lambat, dan beberapa harimau tulang, ular tulang, dan makhluk mati lainnya. Tetapi pada saat ini, Simu tidak memperhatikan mereka. Perhatiannya semua tertarik oleh dua monster besar yang terbang di udara di atas pasukan kerangka. Di udara di atas, dua monster seperti gunung saling bertarung, dan dari waktu ke waktu, angin bersiul membawa jeritan melengking dan menusuk. Salah satu monster adalah anjing mayat besar, setinggi 6 atau 7 meter. Tubuhnya yang besar tertutup daging busuk dan dipenuhi belatung. Kelihatannya sangat menjijikkan, tetapi itu tak mampu menutupi momentumnya yang menakjubkan saat terbang tinggi ke angkasa. Ada 3 kepala yang sama sekali berbeda di leher anjing mayat itu. Kepala kiri penuh tulang, kepala tengah busuk, dan kepala kanan masih baru, ditutupi bulu hitam halus, tanpa daging busuk. Ketiga kepala anjing itu terus-menerus mengeluarkan air liur dan meraung. Monster di seberangnya adalah seekor burung tulang hitam raksasa, yang tak kalah besar dari anjing mayat itu. Beberapa bulu hitam setengah busuk menggantung di tubuhnya, memperlihatkan potongan-potongan besar tulang putih. Sayap tulang putih itu menggulung angin bersiul, dan di belakangnya terdapat ekor taji tulang panjang, yang berayun fleksibel dan mengeluarkan suara melengking menembus udara. Kedua monster itu memancarkan aura mengerikan, jauh melampaui semua pria kuat yang pernah dilihat Simu sebelumnya. Setiap kali ia bernapas, kerangka-kerangka di bawahnya musnah menjadi abu beterbangan. Ketiga anjing mayat itu melihat celah dan menerkamnya. Tubuh mereka yang besar sangat cepat, dan kepala kiri mereka menggigit salah satu sayap burung tulang hitam. Burung tulang hitam itu tak sempat menghindar, dan langsung berteriak marah. Mulutnya yang seperti pedang menusuk leher ketiga anjing mayat, dan dua cakarnya yang tajam juga mencengkeram perut bagian bawah anjing mayat, langsung meninggalkan beberapa luka dengan kedalaman yang berbeda-beda. Ketiga anjing mayat itu tampak tidak merasakan sakit, dan dua kepala lainnya juga menggigit sayap burung tulang hitam. Pada saat yang sama, dua cakar depannya yang tebal mencengkeram burung tulang, dan kemudian ketiga kepala itu menariknya dengan kuat bersamaan. Kerak! Salah satu sayap burung tulang hitam itu tergigit hingga putus, dan ia langsung kehilangan keseimbangan, tetapi mulut dan cakarnya mencengkeram erat kedua anjing mayat itu. Kedua raksasa itu jatuh dari udara ke tanah dan menggelinding menjadi bola.
Ratusan kerangka langsung hancur menjadi tumpukan tulang patah oleh dua binatang raksasa yang jatuh dari langit. Pasukan kerangka di sekitarnya melarikan diri ke kejauhan, takut mereka akan terkena dampaknya. Kedua monster raksasa itu sama sekali tidak menghiraukan mereka dan terus menggigit serta bertarung di tanah, membuat langit menjadi gelap. Simu tercengang. Saat itu, bayangan yang ia wujudkan melayang dan tampak menghilang. Ia terkejut dan mengutuk dirinya sendiri karena telah bertindak bodoh. Dengan kekuatan mentalnya, ia hanya bisa bertahan di dunia ini sebentar saja. Ia sudah membuang banyak waktu. Bab 97 Menanam Tanda. Ketika Simu memikirkan hal ini, ia tak lagi peduli untuk menyaksikan dua monster raksasa bertarung di udara. Ia segera menyapukan pandangannya ke sekeliling dan mencari makhluk yang bisa menanam tanda. Namun, di tanah di dekatnya, selain beberapa serangga aneh berwarna putih dan gemuk yang menggeliat, terdapat beberapa tulang berserakan, dan tidak ada makhluk bergerak lainnya. Serangga-serangga ini seukuran mangkuk, dan tampaknya telah menggali keluar dari tanah, menggerogoti tulang-tulang yang berserakan di tanah. Benarkah aku hanya bisa menemukan satu serangga untuk menanam tanda, pikirnya tanpa berkata-kata. Tepat ketika Simu cemas, suara gemuruh keras datang dari depan, dan dua monster besar yang awalnya saling terkait tiba-tiba terpisah, dan tubuh besar ketiga anjing mayat itu entah bagaimana terlempar. Burung tulang hitam itu berdiri dengan sedikit gemetar, menoleh untuk melihat salah satu sayapnya yang patah, dan matanya penuh amarah. Ia menjerit tajam dari mulutnya, tiba-tiba membuka mulutnya, dan menyemburkan pusaran kuning besar. Boom! Kolom angin kuning raksasa tiba-tiba mengembun dan menghantam tiga anjing mayat yang baru saja mendarat, menyapu tubuh mereka yang besar sekali lagi. Pasukan kerangka di dekatnya pun terkena dampak kolom angin kuning tersebut. Setelah semburan pasir dan batu yang berterbangan, sejumlah besar kerangka tersapu ke langit oleh angin kencang dan terlempar ke segala arah. Bang! 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 Lebih dari selusin prajurit kerangka baru saja mendarat tak jauh dari Simu, dan mereka hancur berkeping-keping di tempat, berubah menjadi tumpukan tulang putih. Namun, salah satu kerangka tampaknya cukup beruntung. Kerangka itu tidak hancur total. Ia hanya patah lengan dan berdiri dengan gemetar. Simu sangat gembira ketika melihat pemandangan ini. Tanpa ragu, kesadarannya dengan cepat mengalir ke kerangka yang tak lengkap itu, dan ia tak sabar untuk mengaktifkan teknik pengikat jiwa. Sebuah rune putih samar melintas di tengkorak kerangka itu dan terukir di jiwanya. Kerangka yang tak lengkap itu tampaknya telah terpukul begitu keras sehingga dua api hijau seukuran kacang di rongga matanya bergoyang dan tampak akan padam. Ia menerima tanda spiritual Simu tanpa perlawanan. Begitu Simu menanamkan tanda itu, indera spiritualnya tiba-tiba menjadi linglung, lalu menghilang dengan keras, berubah menjadi bola cahaya 5 warna yang hampir transparan, melesat dengan kecepatan luar biasa. Api hijau di mata kerangka berlengan satu itu berkilat tipis, dan aura haus darah dan kekerasan yang terpancar dari tubuhnya menghilang tanpa jejak. Ia berdiri di sana dengan tatapan kosong, menatap dua pasukan kerangka yang masih bertarung mati-matian tak jauh darinya. Setelah beberapa saat, kerangka berlengan satu itu tiba-tiba berbalik dan berjalan selangkah demi selangkah menjauh dari medan perang. Di ruang rahasia bawah tanah tempat tinggal Fatiju, tubuh Simu yang sedang duduk bersila, bergetar, dan tiba-tiba membuka matanya, dan indera spiritualnya kembali ke tubuhnya.
Ia mengembuskan napas panjang, dan kekuatan mentalnya tampak sedikit lelah karena konsumsi yang berlebihan, tetapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Berhasil menanamkan tanda ilahi pada penjelajahan pertama di dunia alien, meskipun ia hanyalah kerangka, ia secara alami jauh lebih kuat daripada serangga dan telah jauh melampaui harapan. Simu diam-diam mengoperasikan seni ilahi, dan semangatnya yang lelah perlahan pulih. Sesaat kemudian, tubuh gemuk Fatih Ju, yang duduk di seberangnya, bergetar hebat dan terbangun. Wajahnya yang tembam dipenuhi kegembiraan, dan jelas terlihat bahwa ia telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Lihat Paman Ju, sepertinya dia telah memperoleh banyak hal. Simu berdiri dan berkata dengan senyum tembam. Hei, tidak apa-apa. Suasana hatimu juga sepertinya sedang baik. Mungkinkah kau berhasil menanamkan tanda ilahi dalam waktu sesingkat itu? Fatih Ju menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan terkejut. Murid itu menanamkan kesadaran ilahi pada sebuah kerangka. Simu tidak menyembunyikannya dan berkata terus terang. Anak baik, sepertinya kau memiliki bakat untuk menjadi seorang ahli jiwa. Meskipun kerangka itu hanyalah salah satu makhluk tingkat terendah di dunia roh mati, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang penyihir magang sepertimu dengan sukses dalam keadaan normal. Paman Ju menyentuh dagunya dan mengagumi Simu. Mungkin itu hanya keberuntungan. Simu tersenyum. Paman Ju terkekeh dan tidak bertanya lagi. Sebaliknya, ia dengan hati-hati mengumpulkan alat-alat penyusun susunan di tanah. Batu-batu roh kelas menengah yang tertanam di tepi susunan telah meredup saat ini, dan tampaknya kekuatan spiritual di dalamnya hampir terkuras habis. Simu melihatnya dan tak kuasa menahan napas. Itu adalah batu-batu roh kelas menengah, dan kemurnian kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya jelas tidak sebanding dengan batu-batu roh kelas rendah. Akibatnya, Fatih Ju hampir menghabiskan kekuatan spiritualnya dalam satu percobaan. Ia akhirnya mengerti mengapa dikatakan bahwa menjadi penyihir adalah profesi yang menghambur-hamburkan uang. Melihat ekspresimu, kau pasti ingin mencoba memanggil kerangka itu, kan? Fatih Ju tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya lagi sambil tersenyum. Paman Master, kuharap kau bisa mengajariku metode pemanggilan nanti. Simu awalnya tertegun, lalu menjawab dengan malu. Fatih Ju mengangguk tanpa komentar, lalu membawa Simu keluar dari ruang batu dan menuju ke ruangan di luar. Si gendut meminta Simu menunggu sebentar, lalu mengeluarkan buklet tipis dan botol porselen bening dari sebuah ruangan dan menyerahkannya kepada Simu. Botol porselen itu berisi cairan kuning muda, yang masih sedikit menggelegak saat itu, dan tercium aroma asam samar. Metode pemanggilan tercatat di buklet. Botol itu berisi bisa kadal emas. Ingat, kau harus sangat berhati-hati saat menggunakannya. Jika menempel di tubuhmu, tulangmu akan langsung meleleh. Paman Ju mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas bimbinganmu, Paman Ju. Simu dengan hati-hati menyimpan botol itu dan kemudian membuka buklet tersebut. Buku itu mencatat metode menyusun susunan pemanggilan. Susunan ini tampaknya tidak terlalu rumit. Simu hampir tidak bisa memahaminya, tetapi bahan yang dibutuhkan untuk menyusun susunan itu cukup banyak, dan harganya sangat mahal. Di bagian akhir buklet, terdapat mantra yang disebut teknik komunikasi spiritual. Simu melihatnya sekilas dan sepertinya mantra itu mirip dengan kontrak. Paman Ju, apa itu teknik komunikasi spiritual?
Simu bertanya dengan kilatan mata. Susunan pemanggilan di depan ini untuk memanggil makhluk dari dunia lain ke dunia kita, tetapi jika kau ingin menjadikan makhluk ini sebagai hewan peliharaan spiritual, kau perlu menggunakan teknik komunikasi spiritual untuk menandatangani kontrak perbudakan dengan makhluk yang dipanggil. Jika tidak, setelah tanda spiritual sebelumnya menghilang, kau tidak akan bisa lagi merasakan keberadaannya. Setelah kontrak ditandatangani, kau tidak perlu lagi membuat susunan sihir untuk memanggil makhluk lain di kemudian hari. Kau bisa langsung memanggilnya dengan kekuatan kontrak. Tetapi jika kau ingin makhluk dari dunia lain tetap di sisimu, kau perlu terus-menerus mengonsumsi kekuatan mentalmu, dan kekuatan mental yang dikonsumsi akan sangat bervariasi tergantung pada kekuatan makhluk lain. Jika kau bisa menjadi penyihir spiritual suatu hari nanti, kau bisa menjaga beberapa makhluk lemah di sisimu untuk waktu yang lama sepertiku. Fatiju menjelaskan sedikit. Begitu, Simu tiba-tiba mengerti kali ini. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa kebanyakan makhluk dari dunia lain itu liar dan tidak mudah membuat mereka menandatangani kontrak perbudakan denganmu. Kalau kau tidak ada urusan lain, silakan pergi. Aku punya urusan penting. Setelah Paman Ju mengingatkannya lagi, ia pun memerintahkannya pergi tanpa ragu dan berjalan masuk. Simu membungkuk sedikit, berterima kasih padanya, menyimpan buku itu, lalu pergi. Bab 99, Melapisi Arai Jimat. Tatapan Simu tertuju pada tungku, dan ia melihat lingkaran rune merah menyala terukir di atas tungku, membentuk susunan sihir, memancarkan fluktuasi mana yang samar. Ini adalah susunan pengumpul matahari yang khusus kuundang seorang ahli formasi dari sekte untuk kubuat, yang dapat meningkatkan suhu api. Zhao Ping melihat keterkejutan di mata Simu dan menjelaskan. Simu mengangguk. Dengan bantuan formasi ini, peluang keberhasilan kali ini jauh lebih besar. Sebenarnya, setelah membuat pisau hitam meteorit ini, aku juga berpikir untuk menyempurnakannya menjadi senjata sihir. Langkah-langkah dasarnya hampir selesai, tetapi pertama-tama, aku memperhitungkan berat pisau ini, dan kedua, aku masih kekurangan racun kadal emas. Adik muda si seharusnya sudah mempelajari cara menyempurnakan senjata secara mendalam, jadi aku ingin meminta bimbinganmu. Zhao Ping tersenyum dan mengeluarkan sebuah buku bersampul dari tangannya, lalu menyerahkannya kepada Simu. Aku tidak pantas menerima bimbinganmu. Aku juga telah mencari banyak buku klasik dan materi tentang pemurnian senjata sihir beberapa hari terakhir. Saatnya membahasnya dengan kakak senior Zhao. Mata Simu berkilat terkejut. Ia mengambil buku itu dan tersenyum. Ia kemudian membuka buku itu, membacanya dengan saksama, dan mendiskusikan langkah-langkah pemurnian dengan Zhao Ping. Simu tidak mahir dalam merapal mantra, tetapi pemahamannya tentang rune arai jauh melampaui Zhao Ping. Setelah berdiskusi lebih dari setengah jam, keduanya akhirnya menyelesaikan proses pembagian kerja dan kerjasama. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu rune arai seperti apa yang ingin kakak muda si ukir di pisau hitam itu. Zhao Ping tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Rune arai api berapi-api. Simu berkata tanpa ragu. Rune arai api berapi-api. Setahuku, rune arai ini terdiri dari 12 rune dan merupakan salah satu rune tingkat rendah yang paling rumit. Zhao Ping sedikit terkejut. Lumayan, kata Simu sambil tersenyum tipis. Rune arai ini diputuskan setelah pertimbangan yang matang. Saat ini, ia hanya memiliki beberapa rune arai yang bisa ditarik.
Rune arai api berapi adalah yang paling kuat, dan ia telah menggoreskannya pada jimat berkali-kali dan sudah cukup familiar dengannya. Selain itu, pisau hitam meteorit itu sangat berat. Jika daya ledak rune arai api berapi ditambahkan, kekuatan serangan instan Simu dapat ditingkatkan secara signifikan. Karena adik muda Si sudah bulat hatinya, dia pasti cukup percaya diri. Ikuti saja apa yang adik muda katakan. Zhao Ping mengangguk ketika melihat Simu telah bulat hatinya, dan mulai meningkatkan api tungku. Simu juga mengeluarkan pisau hitam meteorit yang dibawanya dan menyerahkannya kepada Zhao Ping. Zhao Ping masih perlu melakukan pekerjaan awal, dan ia bertanggung jawab atas tahap selanjutnya dari pengukiran rune arai. Api di tungku perlahan membesar di bawah kendali Zhao Ping, dan suhu di seluruh ruang rahasia semakin tinggi. Ketika api mencapai tingkat tertentu, Zhao Ping menjepit pisau hitam meteorit itu dengan penjepit api besar sepanjang sekitar 3 meter dan memasukkannya ke dalam tungku. Kemudian, dengan sedikit rasa sakit, ia mengeluarkan 2 kristal merah menyala dari lengannya. 2 kristal itu adalah 2 batu roh api tingkat rendah, yang tertanam di 2 mata formasi-formasi di tungku. Boom! Rune formasi di tungku tiba-tiba menyala, memancarkan semburan cahaya merah yang membakar. Api di tungku juga bergetar hebat dan menyusut sedikit, tetapi apinya menjadi lebih murni, dan panas yang dipancarkan tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Punggung Zhao Ping sudah basah kuyup oleh keringat, dan butiran-butiran keringat sesekali mengalir di dahi dan pipinya, tetapi ia seolah tidak menyadarinya. Ia menatap tajam pisau hitam di dalam api, lalu memutarnya dengan terampil di tangannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah setengah jam, pisau hitam di dalam api berangsur-angsur menjadi merah. Simu mengulurkan tangan untuk menyeka keringat di wajahnya, dan secercah kegembiraan terpancar di matanya. Jika bukan karena tungku yang diberkati oleh formasi pengumpul yang ini, tungku biasa mungkin tidak akan mampu membuat pisau ini panas. Wajah Zhao Ping tampak sangat serius, dan matanya terpaku pada perubahan pada pisau hitam itu. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba melebar, dan ia meraih penjepit, menjepit pisau hitam itu dari api, dan meletakkannya di meja pengecoran di sampingnya. Bisa, teriaknya pelan sambil mengulurkan tangannya. Simu segera menyerahkan botol porselen berisi bisa kadal emas itu. Zhao Ping mengambil botol porselen itu dan berteriak. Cahaya merah samar muncul di tubuhnya, terutama bola cahaya merah di telapak tangannya. Panas mulai menyebar, membentuk pusaran api samar di sekujur tubuhnya. Mata Simu menunjukkan sedikit keanehan. Seni bela diri yang dipraktikkan Zhao Ping jelas berelemen api. Dilihat dari momentumnya, kultivasinya jauh di atas Gong Xiang milik Bai Si. Zhao Ping membuka tutup botol porselen dan memiringkan mulut botol dengan hati-hati. Tiba-tiba, cairan kental berwarna kuning muda menetes ke bawah dan mendarat di pisau hitam meteorit merah itu. Ia berteriak, dan bola cahaya merah tiba-tiba muncul di telapak tangannya, menyelimuti pisau hitam itu bagai api. Terdengar suara, cici. Di bawah kendali energi sejati Zhao Ping, cairan kuning itu berubah dengan cepat dan segera berubah menjadi lapisan film kuning setipis sayap jangkrik, menyelimuti seluruh bilah pisau hitam meteorit itu. Oke. Permukaan pisau hitam meteorit itu mulai melunak karena pengaruh suhu tinggi dan racun. Setelah suhu mendingin, kekerasannya akan kembali ke keadaan semula. Adik muda Si, cepat ukir susunan jimatnya.
Cahaya merah Zhaoping tiba-tiba menghilang, dan ia mundur selangkah dengan wajah pucat dan berkata, "Simu telah menunggu di samping dan mengeluarkan pena ajaib merah. Pena ajaib ini adalah benda khusus, dan ujung penanya sangat keras. Pena ini berbeda dari pena yang digunakan untuk menggambar jimat. Pena ini khusus digunakan untuk menggambar jimat saat memurnikan alat sihir." Simu menarik napas dalam-dalam, dan pena ajaib di tangannya jatuh ke bilah merah itu. Pergelangan tangannya berputar dengan stabil dan fleksibel. Saat ini, matanya sudah berubah menjadi emas muda. Karena ia membelakangi Zhaoping, ia tentu saja tidak khawatir pihak lain akan mengetahuinya. Namun, melihat pergelangan tangannya berputar, napasnya perlahan, satu demi satu rune perlahan muncul di bilahnya. Setelah makan, 12 rune muncul, membentuk susunan jimat api yang lengkap. Ketika Simu menyelesaikan sapuan terakhir, seluruh susunan rune tiba-tiba muncul selapis cahaya merah muda, memancarkan gelombang mana yang berelemen api. Berhasil. Zhaoping, yang berdiri di samping, sangat gembira dan tak kuasa menahan diri untuk bersorak. Namun saat ini, Simu tak berniat berhenti. Dengan satu putaran pergelangan tangannya, pena ajaib merah itu mendarat di rune pertama dari susunan rune api dan mulai mengukir lagi. "Adik muda Si, kau ingin menumpuk rune." Zhaoping tertegun dan bergumam pelan. Simu sedang fokus saat ini, dan sepertinya ia sama sekali tidak mendengar kata-kata Zhaoping. Zhaoping menarik napas dalam-dalam, dan tatapan aneh melintas di matanya saat menatap Simu. Saat menyempurnakan senjata sihir, memang memungkinkan untuk meningkatkan kekuatan senjata sihir dengan menumpuk rune. Tetapi persyaratan untuk menumpuk rune sangat ketat bagi Master Rune. Rune yang tumpang tindih harus persis sama. Selama ada sedikit penyimpangan pada rune, susunan rune yang terukir akan runtuh sepenuhnya dan seluruh senjata sihir akan hancur. Mengukir susunan jimat pada senjata saja sudah sangat sulit. Bahkan Master Jimat berpengalaman pun jarang berani mencoba menumpuk jimat. Lagi pula, ada perbedaan kesulitan yang sangat besar antara mengukir dua susunan jimat dan mengukir dua susunan jimat yang identik. Mata Simu bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan dia sama sekali tidak ragu. Tak lama kemudian, susunan jimat kedua terukir. Lampu merah berkedip, dan susunan rune pada bilah pedang itu jauh lebih terang daripada sebelumnya. Zhaoping menghela napas panjang, dan akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Tepat saat ia hendak berbicara, wajahnya tiba-tiba menegang lagi. Bab 100, Instrumen Ajaib. Simu memutar pergelangan tangannya, dan pena ajaib itu kembali mendarat di atas pisau hitam meteorit. "Adik muda Si, apa kau ingin menumpuknya lagi?" gumam Zhaoping tak percaya. Simu terdiam, tangannya bergerak dengan stabil dan halus, dan kecepatan menggambarnya meningkat beberapa kali lipat sekaligus. Setelah beberapa saat, penumpukan ketiga susunan rune selesai. Kemudian ia memulai yang keempat tanpa ragu. Suhu pisau hitam meteorit berangsur-angsur menurun, dan warnanya berangsur-angsur berubah dari merah menjadi merah tua. Pergelangan tangan Simu berhenti sejenak, dan ia tiba-tiba mengukir goresan terakhir. Kekerasan permukaan pisau hitam telah meningkat pesat, dan jauh lebih sulit untuk mengukir. Di atas meja pengecoran, pada bilah pisau hitam meteorit yang hampir kembali ke warna hitamnya, susunan rune api yang ganas memancarkan cahaya merah, lalu perlahan menghilang. Ini adalah penumpukan kelima susunan rune,
dan akhirnya berhasil diselesaikan sebelum kekerasan pisau hitam pulih. Tapi masih ada satu hal yang harus dilakukan saat ini. Garis merah tergambar dari susunan rune api yang ganas pada bilah pedang, memanjang hingga ke gagangnya. Simu mengambil botol porselen berisi racun kadal emas dan menuangkan beberapa tetes racun di ujung garis merah tersebut. Setelah serangkaian suara, mendesis, sebuah lubang dangkal terkorosi pada bilah pedang. Simu segera mengeluarkan batu roh atribut api dari tangannya dan menanamkannya di lubang kecil tersebut. Kemudian, ia memutar pergelangan tangannya dan dengan cepat menggambar beberapa pola spiritual di sekitar batu roh api tersebut. Bas bas bas. Batu roh atribut api itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah redup, seolah-olah darah mengalir di sepanjang garis merah ke dalam 12 rune dari susunan rune api berapi pada bilah pedang. Dengan suara boom, lapisan api merah muncul di bilah pedang hitam itu, tetapi kemudian api pada bilah pedang itu meredup, dan susunan rune api berapi kembali ke keadaan semula. Wajah Simu tampak gembira. Pada saat ini, susunan rune yang ditumpangkan telah sepenuhnya selesai, dan pisau hitam meteorit itu juga masuk ke dalam jajaran alat sihir. Batu roh atribut api adalah sumber kekuatan spiritual dari larik rune api berapi-api. Dengan kekuatan sihir Simu saat ini, ia hampir tidak dapat mengaktifkan larik rune api berapi-api berlapis 5 yang ditumpangkan, tetapi jika batu roh tersebut tertanam, tentu saja akan mampu mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Senjata ajaib itu tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan di tangan para prajurit yang diperoleh, karena kualitas ki sejati para prajurit yang diperoleh terlalu buruk untuk mengaktifkan larik jimat di atasnya, dan mereka hanya dapat mengandalkan batu spiritual yang tertanam di dalam senjata ajaib tersebut. Namun, batu spiritual itu sangat berharga. Jika mereka tidak berstatus istimewa atau memiliki sumber daya keuangan yang kuat, hanya sedikit prajurit yang diperoleh yang akan menggunakan senjata ajaib untuk melawan musuh. Hanya ketika kultivasi para prajurit telah maju ke alam bawaan, kualitas ki sejati akan meningkat pesat, dan dapat diubah menjadi mana melalui formasi untuk langsung mengaktifkan larik jimat pada senjata ajaib tersebut. Zhao Ping sudah tercengang oleh fakta bahwa Simu menumpangkan 5 lapis larik jimat pada pisau besi meteorit dalam satu tarikan napas. Saat ini, ia menatap susunan jimat api pada pisau panjang hitam itu dengan kedua matanya, dan setelah beberapa saat, ia tersadar kembali. Ia berkata kepada Simu dengan terkejut sekaligus gembira. Kudengar adik muda si mahir dalam susunan jimat. Melihatnya hari ini, sungguh menakjubkan. Adik Zhao, kau terlalu baik. Simu berbalik dan tersenyum tipis, dan warna pupil matanya pun kembali normal. Setahu Zhao, beberapa pemurni senjata profesional di sekte ini cukup beruntung bisa berhasil menyusun 2 susunan jimat. Hanya sedikit senjata ajaib yang bisa menyusun lebih dari 3 susunan jimat, apalagi menyusun 5 lapis susunan jimat sekaligus seperti adik muda si. Zhao Ping tak kuasa menahan sedikit pun sanjungan dalam kata-katanya, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap pisau hitam yang belum sepenuhnya dingin itu. Simu tersenyum tipis. Kemampuan matanya setelah mutasi membuatnya memiliki tingkat keberhasilan yang luar biasa dalam menyusun susunan jimat. Seandainya waktu tidak terbatas, ia pasti sudah berhasil menumpuknya beberapa kali lagi. Ketika kekuatan senjata sihir berbanding lurus dengan susunan jimat yang terukir di atasnya, susunan jimat api-api hanyalah susunan jimat tingkat terendah. Bahkan jika ditumpuk 5 kali,
kekuatannya jauh lebih rendah daripada senjata sihir yang diukir dengan susunan jimat tingkat tinggi. Tentu saja, pisau meteorit saat ini masih jauh dari sebanding dengan senjata sihir tingkat rendah secara umum. Ini lebih dari cukup untuk pertempuran antar prajurit yang telah terlatih. 1/4 jam kemudian, pisau hitam meteorit di atas meja casting benar-benar dingin. 12 rune merah tua terukir jelas pada bilahnya, seolah-olah alami, seperti urat darah yang mengalir di bilahnya, membuat pisau hitam itu memancarkan aura jahat yang samar. Kilatan cahaya melintas di mata Simo, dan ia memegang gagang pisau itu dan meletakkannya rata di depannya. Ini benar-benar senjata sihir langka yang bagus. Dengan berat pisau hitam meteorit, ditambah daya ledak instan dari 5 lapis rune api, adik muda memiliki pisau ini, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Zhao Ping memandang pisau hitam meteorit itu dengan sedikit iri. Setelah dipromosikan menjadi senjata sihir, nilai pisau hitam itu secara alami meningkat pesat. Namun, Zhao Ping juga orang yang terbuka. Dia hanya sedikit iri dan tidak punya pilihan lain. Adik muda Si, apakah kau ingin mencoba kekuatannya? Tanya Zhao Ping. Oke. Simo mengangkat alisnya, sangat tertarik, dan mengangguk. Pisau hitam meteorit ini adalah senjata yang paling memuaskannya sejauh ini, dan dia juga ingin mencoba kekuatan rune api pada pisau itu. Haha, adik muda Si, ikut aku. Ada lapangan uji coba di belakang tokoku, yang merupakan tempat bagi pelanggan untuk berlatih senjata. Zhao Ping tertawa dan membawa Simo keluar dari ruang api dan tiba di ruang terbuka yang luas di luar. Di ruang terbuka itu, terdapat banyak manusia kayu yang terbungkus lembaran besi dan beberapa batu besar seukuran batu giling, dengan banyak goresan yang ditinggalkan oleh pedang dan pisau dengan kedalaman yang berbeda-beda. Simo sedikit bersemangat. Ia bersiul panjang, menginjak tanah, dan langsung terbang ke lapangan percobaan. Ia mengayunkan pedangnya bagai angin dan melancarkan teknik pedang Feng Qi satu gerakan demi satu gerakan. Pisau hitam meteorit seberat 500 jin itu ringan di tangannya, bergerak bersamanya, menciptakan pusaran angin. Perlahan-lahan, teknik pedang Simo menjadi semakin cepat, dan pisau hitam meteorit itu berubah menjadi bayangan hitam yang melayang di sampingnya. Tanpa sadar, pikiran Simo menjadi jernih, dan teknik pedang Feng Qi digunakan secara berurutan, mengalir seperti awan dan air. Kemudian, setiap kali ia mengangkat kaki atau mengulurkan tangannya, bayangan teknik pedang Feng Qi muncul di benaknya. Perasaan hangat perlahan muncul di hatinya, mengalir dari anggota tubuhnya ke dalam pikirannya. Simo tiba-tiba berteriak, dan pisau hitam meteorit itu pun melesat. Bayangan pisau itu bergetar dan seketika berubah menjadi 13 cahaya pisau gelap. Cahaya pisau yang tajam dan bergejolak itu tiba-tiba menyebar. Zhao Ping, yang berdiri di kejauhan, terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah. 13 tebasan dalam satu tarikan napas. Simo sangat gembira. Teknik pedang Feng Qi-nya kembali mengalami kemajuan pesat dan akhirnya mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. 13 tebasan dalam satu tarikan napas. Sebelumnya, ia hampir tidak mencapainya dengan bantuan jimat tubuh cahaya, tetapi kini ia akhirnya menyempurnakan teknik pedang ini. Klak klak klak. Akibatnya, 13 cahaya pisau itu menebas sebuah batu biru raksasa seperti bebatuan. Dengan suara teredam, batu besar itu hancur dan berubah menjadi lebih dari selusin puing yang beterbangan seperti jerami.
Wus, angin terdengar di mana-mana. Salah satu batu, seukuran batu giling, jatuh tepat di kepala Simu. Mata Simu berkilat dengan cahaya, dan mana di tubuhnya mengalir deras ke dalam pisau hitam meteorit itu. Formasi api-api pada pisau hitam itu tiba-tiba menyala, dan lapisan api merah muncul, menyelimuti seluruh bilahnya. Simu berteriak, melambaikan tangannya, dan pisau hitam itu berubah menjadi api merah, menebas batu besar yang jatuh dengan keras. Dengan ledakan keras, batu besar seukuran batu giling itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi puing-puing di langit dan melayang pergi. Simu mundur beberapa langkah, menghindari puing-puing yang berserakan, dan diam-diam menyimpan pisaunya. Bagus, ilmu pedang adik si sangat hebat, dan kekuatan formasi api-api sungguh menakjubkan, tetapi pada jurus terakhir, adik tidak menggunakan semua kekuatannya. Zhao Ping bertepuk tangan dan tertawa, lalu berjalan perlahan. Simu mengangguk. Dia hanya berlatih pedang, jadi tentu saja dia tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya memicu lapisan formasi jimat. Lumayan, ini benar-benar pisau yang bagus. Pada saat ini, suara agak serak datang dari luar lapangan latihan.